Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore dan semangat pagi. Kami ucapkan selamat datang dalam acara CX Talks 2022 yang kembali hadir untuk mengawali jalan kesuksesan kita bersama di tahun 2022 dengan mengusung tema Deliver the Excellent Customer Experience for Sustainable Growth. Boleh dong tepuk tangannya secara virtual yang paling meriah untuk acara kita pada sore hari ini. Terima kasih, Telkomers Sobat CX. CX Talks hadir untuk memberikan wawasan ataupun insight terkait isu-isu customer experience yang akan kita simak bersama pada sharing session dan juga talk show session yang akan diberikan oleh narasumber yang merupakan para senior leader Telkom Indonesia di customer experience, corporate communication, marketing management, dan digital business untuk membahas topik yang bertujuan meningkatkan pemahaman kita bersama terkait pentingnya memberikan excellent customer experience. Di mana hal ini tentunya merupakan tugas semua komponen perusahaan, bukan hanya mereka yang berhadapan langsung dengan pelanggan. Telkomers Sobat CX yang kami banggakan, pada hari ini senang sekali saya Sastia Apsari akan menemani Anda dalam memandu acara di sore hari ini. Tak henti-henti kami ingin mengingatkan untuk selalu menjalankan protokol kesehatan yang berlaku dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 dan semoga keluarga Telkomers Sobat CX semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum saya melanjutkan ke acara yang pertama, saya ingin mengingatkan untuk seluruh Telkomers Sobat CX yang telah bergabung pada virtual conference ini untuk dapat melakukan keseragaman rename dengan format NIK _ nama Anda dan mengisi absensi serta feedback CX Talks pada link yang tertera pada kolom chat. Selain itu pula, kami informasikan untuk para Telkomers Sobat CX yang telah bergabung untuk dapat menggunakan virtual background yang filenya sudah kami share di kolom chat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk terlebih dahulu menyapa para pakar narasumber yang telah hadir bersama kita secara virtual. Yang terhormat Vice President Corporate Communication, Bapak Pujo Pramono. Yang terhormat Vice President Marketing Management Consumer Service, Bapak Edi Kurniawan. Yang kami hormati Executive Vice President Digital Business and Technology, Bapak Saiful Hidayat. Yang kami hormati Deputy Executive Vice President CX and Digitization, Ibu Sri Safitri, yang sekaligus merupakan tuan rumah dari acara CX Talk sore hari ini. Telkomers Sobat CX yang berbahagia, seperti yang telah diketahui sebelumnya, bahwa pada acara spesial CX Talk sore ini, selain sharing session, di akhir acara nanti, kami juga akan mengumumkan 100 pemenang yang telah berpartisipasi pada kegiatan pre-CX Talks, yaitu CX Quiz, yang telah diselenggarakan melalui Diarium. Jadi pastikan untuk Telkomers terus ikuti acara CX Talks ini hingga selesai, karena masih ada beragam kesempatan berhadiah yang dapat diikuti oleh Telkomers yang telah bergabung secara virtual di sore hari ini. Nah, namun sepertinya sekarang saya juga akan langsung nih berbagi hadiah untuk kuis yang pertama di sore hari ini. Untuk kali ini saya akan kasih 3 dulu ya kuis berhadiahnya, yaitu saldo link aja senilai Rp100.000 untuk masing-masing 3 Telkomers yang paling cepat dan juga tepat tentunya menjawab di kolom chat berikut ini. Saya akan bacakan, ini ada 3 pertanyaan untuk kuis pertama. Oke, mohon bersiap-siap Telkomers Sobat CX di keyboardnya masing-masing karena ini cepat-cepatan ya. Oke, pertanyaan pertama, apa tema acara CX Talks hari ini? Silakan dijawab. Ya, langsung saja dijawab di kolom chat. Silahkan berlomba-lomba. Selain cepat, tapi harus tepat ya. Nanti rekan-rekan panitia akan melihat siapakah pemenangnya. Oke, 10 detik. Baik. Wah, luar biasa. Sudah banyak sekali yang submit jawabannya. Kita lihat siapakah yang menjadi pemenang. Oke, saya tutup dalam 3, 2, 1. Oke, selesai. Pertanyaan pertama, kita akan melanjutkan untuk pertanyaan kedua, Telkomers sekalian. Oke, pertanyaan kedua adalah siapakah nama lengkap narasumber yang hadir sore ini dari unit Corporate Communication? Silahkan dijawab. Wah, luar biasa. Sepertinya ada yang sudah menjawab sebelum saya selesai membacakan pertanyaan. Wah, oke. Lanjut lagi, silahkan. Untuk di-submit, masih ada waktu. Oke. Iya, kita akan tutup untuk pertanyaan kedua dalam 3,
2, 1. Mohon berhenti untuk jawaban nomor 2. Kita akan melanjutkan untuk pertanyaan nomor 3 di kuis pertama ini. Oke, pertanyaan nomor 3 adalah tuliskan jabatan lengkap dari Bapak Edi Kurniawan selaku narasumber pada sesi talk show sore ini. Silakan dijawab. Iya, langsung dijawab, harus tepat, lengkap, dan juga cepat ya, Telkomers sekalian. Oke, iya, masih banyak, masih terus bergulir ya, berlomba-lomba untuk mensubmit jawabannya. Oke, kita akan tutup dalam 3, 2, 1. Oke, iya. Baik, itu adalah 3 pertanyaan untuk kuis pertama ini. Dan di kuis pertama ini akan mendapatkan top up saldo link aja senilai Rp100.000. Saya akan bacakan siapakah pemenangnya untuk kuis pertama. Selamat kepada yang pertama untuk pertanyaan nomor 1 adalah atas nama Dr. Rizal Hakim. Selamat kepada atas nama Dr. Rizal Hakim untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, selamat kepada atas nama Triansari Prahara. Wah, luar biasa. Oke, dan pertanyaan nomor 3, pemenangnya adalah atas nama Afrizal. Oke, boleh dong tepuk tangannya untuk para pemenang di kuis pertama ini. Selamat ya kepada para pemenang yang kuis pertama telah mendapatkan top up saldo link aja senilai Rp100.000. Nantinya tim panitia CX akan segera menghubungi melalui direct message. Jadi mohon ditunggu para pemenang. Nah, bagi yang belum berhasil jangan khawatir karena nanti akan ada lagi sesi kuis-kuis berikutnya. Nah, berikutnya perlu kami informasikan kembali untuk seluruh Telkomers Sobat CX yang baru saja bergabung pada virtual conference ini untuk melakukan keseragaman rename dengan format NIK _ nama Anda dan mengisi absensi sekaligus memberikan feedback terkait CX Talks hari ini pada link yang tertera di kolom chat berikut. Karena nantinya setelah acara CX Talks ini berakhir, akan ada pemilihan top 10 best feedback yang akan diumumkan melalui Instagram kami di @cxsense.official. Dan jangan lupa juga untuk menggunakan virtual background yang telah kami share di kolom chat. Baiklah Telkomers Sobat CX yang berbahagia, selanjutnya masuklah kita pada rangkaian acara pertama, di mana kita akan bersama-sama menyimak CX Sharing Session bertajuk Transfer 2022 Total Experience Strategy yang akan disampaikan oleh seorang leader yang sangat menginspirasi, terutama di bidang customer experience ini, di mana beliau memenangkan ajang penghargaan mewakili Indonesia terpilih sebagai CX Leader of the Year 2021 oleh mycustomer.com. Wah, luar biasa, kita patut berbangga hati karena beliau hari ini akan berbagi kepada kita semua. Selain itu tentunya Telkomers juga sudah sangat mengenal beliau lewat hobinya yaitu berolahraga seperti lari, goes, bahkan kehandalannya dalam bermain golf juga tidak perlu diragukan lagi. Untuk itu langsung saja kita sambut Deputy Executive Vice President CX and Digitization yang sekaligus sebagai tuan rumah dari acara CX Talks pada sore hari ini. Kepada yang kami hormati Ibu Sri Safitri, waktu dan layar kami persilahkan setelah cuplikan video pengantar berikut ini. Silahkan Ibu Fitri. Selamat siang, selamat sore semuanya. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Pesertanya nih pas di angka 500. Luar biasa ya spiritnya. Oke, baik. Sekarang ini kita memasuki tahun 2022 ya, tepat di bulan Februari, rasanya nggak salah kalau kita bicara mengenai tren customer experience. Nah, seperti apa sih trennya gitu ya saat ini? Saya share berikut ini. Oke, baiklah. Kita lihat bahwa saat ini kita mulai
Di sini kita lihat dari main program 2022 dari Telkom, dari hasil Rapim yang di bulan Januari lalu, bahwa Telkom Group ingin melakukan main programnya adalah deliver best quality of services dengan excellent customer experience gitu ya. Nah, jadi di tahun 2022 ini Direktur Telkom Group Direktur Utama Telkom Group sudah menetapkan bahwa corporate team dan main program Telkom 2022 adalah kita Telkom harus memperkuat kemampuan di dalam domain digital dengan aktivitas-aktivitas yang berbasiskan data dan juga pengambilan keputusan yang berbasis data, dan tentunya juga mengikuti dengan perubahan-perubahan yang ada di corporate structure ya, di struktur dari corporate, yang diharapkan semua ini bisa men-unlock corporate value ya, jadi nilai-nilai perusahaan gitu ya. Nah, corporate team 2022 adalah enhance digital capability and business performance for sustainable growth. Jadi kata kuncinya di sini adalah bagaimana kita meningkatkan digital capability, kemampuan digital untuk bisa menghasilkan pertumbuhan yang terus-menerus. Gimana kalau kita lihat programnya ada 3, dan program yang pertama adalah deliver best quality of service dengan excellent customer experience. Nah, di poin A ini kita melihat bagaimana service dan customer focus. Ini adalah kata kuncinya. Yang kedua dan ketiga, di mana kedua adalah terkait dengan value dan profitability, yang ketiga adalah terkait dengan agile process ya. Jadi bagaimana kita harus mampu di tahun 2022 ini untuk fokus terhadap pelanggan, kemudian bisa menciptakan keuntungan dan nilai-nilai tambah, dan juga dengan melakukan hal-hal dengan secara agile. Nah, lalu kita lihat bahwa ready nggak sih, siap nggak sih insan-insan Telkom Group untuk bisa mendeliver excellence CX. Kita melakukan survei terhadap karyawan Telkom Group untuk melihat pemahaman akan customer experience. Sangat penting ya, kalau kita nggak paham bagaimana kita bisa mendeliver excellence customer experience. Nah, ini adalah survei ini dilakukan untuk memvalidasi pemahaman-pemahaman dari sahabat-sahabat CX di Telkom Group untuk melihat seberapa banyak. Nah, luar biasa. Saya surprise banget pesertanya sampai 1.502. Ini yang unik ya. Dan ternyata hasilnya di sini kita lihat bahwa ini tadi adalah peserta-pesertanya ya, di mana mayoritas di sini dari DBT ada 8,26%, kemudian dari regional 2 ada 9% gitu yang dominan. Kemudian ini diikuti oleh hampir seluruh anak perusahaan. Nah, hasilnya cukup menarik gitu ya. 74% dari responden ternyata bilang knowledge-nya tuh minim banget gitu ya tentang customer experience gitu ya. Nah, kemudian juga kebanyakan responden nggak paham gitu loh, bahwa customer experience itu bukan hanya mengenai produk. Ternyata mereka beranggapan bahwa apa sih CX itu? Yaitu terkait dengan sentimen positif, kemampuan memahami kebutuhan pelanggan, kemudian berbagi pengalaman gitu. Dan hanya 7% yang memiliki good knowledge tentang CX ya. Di mana 7% ini yang merasa memiliki persepsi menyeluruh dari pelanggan tentang pengalaman mereka terkait suatu produk, merek, atau layanan. Dan yang sedihnya juga bahkan ada 8% yang bilang nggak tahu, masih belum ngerti dan kurang paham. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mewujudkan aspirasi dari manajemen apabila masih banyak yang mengalami minimum atau merasa knowledge-nya minimum ataupun juga belum tahu terhadap program-program dan juga terkait dengan pemahaman tentang customer experience. Nah, kita lihat apa sih sebenarnya CX itu gitu ya. Nah, CX itu adalah bukan hanya mengenai happy customer. Customer experience itu adalah hasil dari interaksi antara pelanggan dengan perusahaan. Gampangnya itu adalah interaksi dari perusahaan dengan pelanggan. Gartner ada definisinya, ada Harvard juga ada, American Marketing Association juga ada. Nah, dari berbagai ini kita summary-kan adalah jumlah total dari persepsi pelanggan dan apa yang dirasakan oleh pelanggan ketika dia engage dengan perusahaan. Nah, gampangnya kayak gitu deh, gitu ya kan. Nah, jadi ini adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita pahamin bersama. Intinya adalah
bagaimana apa yang dirasakan oleh pelanggan ketika mereka berinteraksi dengan Telkom gitu ya. Jadi berinteraksi itu bisa banyak, bisa dari sales, bisa 147 dan lain sebagainya. Nah, lalu kita lihat bahwa bagaimana kita bisa mendeliver best CX itu dibutuhkan oleh seluruh organisasi gitu ya. Karena ini komprehensif gitu, dan ini adalah kerjaan yang harus dilakukan mulai dari terkait dengan persepsi dan perasaan, interaksi dari produk, karyawan, dari sistem, dari channel, dan juga dari customer journey, mulai dari explore produk, membeli produk, mengaktifasi produk, menggunakan, membayar, dan mendapatkan support. Nah, kita lihat bahwa sekarang ini ternyata banyak perusahaan yang fokus terhadap area-area individual experience gitu ya. Kemudian dengan dedicated team dan capability. Kita lihat di sebelah kiri ada yang namanya customer experience, di mana berbagai dimensi dari customer terkait dengan kebutuhan, keinginan, harapan, keyakinan, perasaan. Ada di kanan yang namanya employee experience, di mana pentingnya untuk meningkatkan employee satisfaction, productivity, dan lain sebagainya. Lalu di kiri ada namanya multi experience. Dan di kanan bawah ada namanya user experience gitu ya. Ternyata yang itu tidak bisa kita biarkan menjadi silo. CX, UX, EX, dan MX itu semua harus bisa kita hubungkan dan saling terhubung satu sama lainnya. Karena setiap experience berpengaruh dan mempengaruhi pengalaman lainnya. Contohnya misalnya gini, kalau misalnya kita memiliki My IndiHome saat ini ya, pelanggan mengakses My IndiHome gitu ya. Pelanggan nggak akan bisa memiliki good customer experience kalau katakanlah misalnya user experience-nya nggak bagus. Kalau misalnya juga di belakangnya didukung oleh employee yang support ataupun juga teknisi yang memiliki employee experience yang nggak bagus gitu ya. Atau juga kita bisa mengkolaborasikan dengan MyCX gitu misalnya, sehingga kita bisa mendeliver yang namanya adalah total experience. Nah, total experience ini penting. Saya pernah kemarin ini mengajar di Bina Nusantara. Saya tanya, apa karakteristik yang paling penting dari layanan internet? Itu hampir 50% menjawab speed, kecepatan, cepat, fast, dan speed. Pokoknya intinya kata-katanya itu, dan itu hampir 50%. Artinya adalah sebagai Telkom, sebagai penyedia layanan internet, baik Telkom melalui IndiHome maupun Telkomsel, harus mampu mendeliver total experience dalam hal kecepatan. Kita sama-sama harus bisa membangun image mulai dari customer experience, UX, EX, MX, bahwa kita adalah perusahaan yang mampu mendeliver kecepatan. Kalau tidak, maka kita tidak akan bisa menjadi the best broadband in Indonesia, atau the best reference ataupun the best broadband untuk Indonesia. Nah, kemudian kita lihat kenapa sih total experience matters penting gitu ya? Karena memang kita melihat ini adalah trennya. Sekarang orang melihatnya adalah total experience. Jadi bukan masalah individual experience, tapi juga mengenai exponential value, bahwa semua ini harus kita bisa saling hubungkan gitu ya. Bagaimana customer experience harus membutuhkan frictionless, harus bisa mendelight. Nah, kata kunci di sini adalah delight. Delight itu ada elemen yang namanya surprise, dan juga ada elemen yang namanya adalah orang yang tidak bisa mereka duga-duga. Dan juga employee experience harus faster, better access untuk empowerment. Multi experience harus bisa multiple touch point seperti voice, gesture, notas, dan lain sebagainya. Dan user experience harus effortless dan intuitif gitu ya. Di mana user experience misalnya bisa di metaverse gitu misalnya. Nah, ini katanya Gartner, bukan katanya Sri Savitri gitu ya. Tahun 2024, organisasi yang menyediakan total experience akan mampu mengalahkan kompetitornya lebih dari dengan 25% di dalam metrik kepuasan untuk baik CX dan EX. Dan pada tahun 2026, 60% dari perusahaan-perusahaan besar akan menggunakan total experience untuk bisa mentransformasi bisnis modelnya, meraih world class customer, dan juga employee advocacy level. Nah, kalau kita Telkom mulai dari sekarang nggak masuk ke total experience, kita nggak akan bisa menjadi the best broadband. Kita nggak akan bisa menjadi the best reference sebagai CX di region. Gitu. Nah, tentunya ini harus kita mulai dari sekarang. Kalau katanya orang bilangnya if not now, then when.
gitu ya. Kalau nggak sekarang, kapan lagi, gitu ya. Nah, kita ambil di sini contoh kasus Domino's Pizza. Pasti banyak dong yang pernah makan pizza Domino. Kalau saya suka banget tuh yang cheese-nya itu, yang triple cheese-nya gitu ya. Nah, Domino's Pizza aja jualannya itu pizza gitu ya. Tapi dia mampu mengurangi friksi, kesulitan-kesulitan atau pain problem dari pelanggan, dan dia bisa meningkatkan revenue dengan menggunakan berbagai platform dan pilihan untuk delivery. Dia sampai bilang zero click ordering. Pesen pizza itu mudah banget. Sampai aplikasinya dipakai juga mudah dan gampang gitu ya. Kemudian Domino's Pizza menggunakan berbagai cara untuk order pizza dan membuat itu deliver gitu ya. Kita bisa pilih pizza yang kita mau, kemudian dia relate dengan basketball, dia relate dengan orang untuk kegiatan aktivitas orang-orang. Hasilnya apa? Global retailnya naik gitu ya. Global retailnya di angka 14,3 billion gitu ya. Kemudian 65% salesnya melalui ordering channel, 65%. Sama, dan ini saya berkali-kali juga contohkan gitu ya, tempo hari di CX Forum sebelumnya, BCA 95% transaksinya sudah digital. Sementara kita untuk IndiHome targetnya tahun ini di 30%. Nah, ini tantangan buat kita. Yang king of digital itu Domino's Pizza, BCA, atau Telkom gitu kan ya. Nah, Domino's ini berhasil bertransformasi dari perusahaan pembuat pizza menjadi perusahaan teknologi logistik. Dia terus berinovasi untuk terus memperluas jangkauan layanan dan tetap mengantarkan pizza tepat waktu dimanapun dengan medan seperti apapun. Nah, mereka menggunakan teknologi untuk bisa meraih hal ini. Nah, kemudian dia menggunakan di sini multiple platform gitu ya, dengan at home, dengan Amazon Alexa, in the car, dengan Ford Sync, kemudian on the go dengan Facebook Messenger. Mereka juga memanfaatkan data yang mereka miliki sejak tahun 60-an loh untuk berinovasi. Inovasi menjadi budaya mereka yang dilakukan secara in-house gitu ya. Nah, memang Domino's pernah melakukan kesalahan, dia mengurangi berbagai ini ya, mengurangi berbagai sausnya dikurangin, kejunya dikurangin, menteganya dikurangin. Hasilnya buruk, pelanggan komplain, katanya pizza Domino itu rasanya seperti kardus gitu ya. Nah, Domino nggak hanya memperhatikan kepuasan pelanggannya dengan delivery tepat waktu, dia juga memperhatikan employee experience dan juga experience dari mitranya. Bagaimana mereka memastikan akurasi dari alamat pengantaran, memudahkan proses pengantaran, dan meningkatkan tips bagi para mitra, baik dari order management, GPS tracking, dan routing untuk bisa meningkatkan employee experience. Nah, ada key capabilitasnya di sini, yaitu terkait dengan order tracking, errornya dikurangin, tracking dan routingnya juga lebih mudah, dan juga untuk bisa memanfaatkan teknologi-teknologi baru. Domino's dia mendeliver total experience. Dengan CX-nya memberikan customer easier access untuk bisa tracking dan placing order. Dengan EX-nya dengan mengurangi potensial error dalam hal mengambil order, meningkatkan visibility untuk demand, kemudian meningkatkan traceability untuk bisa mengelola order dengan lebih baik. Dari MX, dia memungkinkan multiple ordering option sehingga bisa connect dengan multiple order. Ada family, dinner time bell, kemudian dan lain sebagainya. Dari sisi UX, dia membuat desain yang intuitif untuk faster orders. Saya yakin sebentar lagi pasti Domino's juga akan membuat mungkin Domino's on Metaverse misalnya gitu, untuk bisa mendeliver UX yang lebih tak terlupakan gitu ya. Nah, terakhir ini dari saya akan memutarkan sebuah video untuk bisa menjadi renungan bersama bagaimana kita bisa empowered untuk mendeliver total experience ataupun juga unforgettable moment bagi pelanggan kita.
अरे मेहता अंकल नमस्ते। नमस्ते अनिल बेटा, क्या हाल है तुम्हारे? एकदम बढ़िया, आप बताओ। बहुत बढ़िया। गाड़ी तो टिप टॉप लग रही है, कोई प्रॉब्लम? खुद ही देख लो। बस, तो कार भी वॉश कर देना। डोंट वरी अंकल, हो जाएगा। तो मैं चलूं? मैं आपको ड्रॉप करवा देता हूँ ना। एक मिनट। हाँ, या श्योर। हेलो, थैंक यू थैंक यू। बस छोटा मोटा सेलिब्रेशन है शाम का, और क्या। थैंक यू। नेहा, मिस्टर आलोक मेहता के पर्सनल डिटेल्स जरा चेक करो तो। सर, आपकी कार। थैंक यू। न खुल जाए, राज न खुल जाए। अनिल, मैंने तुमको कहा हैप्पी एनिवर्सरी अंकल। थैंक यू, पर मैंने तुमको बोला जो था। आंटी को गिफ्ट तो अच्छा लगा ना? क्या कुछ कुफ्र न हो जाए, साथ हो तुम हर लम्हा। और अंकल, ग्लव बॉक्स कल पक्का ठीक करके जाऊंगा, प्रॉमिस। थैंक यू। हुंडई में हम समझते हैं रिश्तों की कीमत, ताकि आपकी खुशियों की गाड़ी बस यूं ही चलती रहे। Perhatikan tadi bagaimana perusahaan memberikan kebahagiaan dan surprise moment of truth sehingga pelanggan tadi menjadi delighted terhadap layanan dari servis dari mobil tersebut, gitu ya. Nah, di sini saya tutup dengan quotes dari Simon Sinek. Saya suka sekali baca bukunya. Customers will never love a company until its employees love it first. Jadi kita harus mencintai perusahaan kita dulu, baru kita bisa mampu membuat customer mencintai perusahaan kita. Baiklah, saya tutup presentasi sore hari ini dengan sebuah pantun. Biar nggak kelupakan katanya gitu ya, ada video, harus ada juga pantun. Pantun ini dari tim CX ya, makan rujak dengan jeruk Bali. Sambil menuntut ilmu, CX Talk hadir kembali. Demi Excellency X untuk pelangganku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan yang paling meriah hadirin untuk Ibu Sri Safitri. Luar biasa sekali, pantunnya cakep Ibu. Luar biasa sekali Ibu. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Sri Safitri atas CX sharing session-nya yang sangat menarik dan tentunya sangat insightful bagi para telkomers yang bergabung secara virtual di sore hari ini. Dan dengan semakin memahami esensi dari peningkatan customer experience sebagai salah satu wujud dalam menghadirkan customer experience yang lebih baik melalui inovasi digitisasi, mari kita saksikan bersama tayangan video aplikasi MyCIS berikut ini. MyCIS adalah sebuah official touch point Telkom yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan fulfillment dan assurance serta layanan IndiHome lainnya. User pengguna MyCIS adalah karyawan yang memiliki NIK. Bisa login dengan menggunakan username dan password portal Telkom. Sementara untuk teknisian, Salesforce Agent dapat melakukan registrasi terlebih dahulu melalui supervisor yang ditunjuk Witel. Aplikasi MyCIS akan selalu berinovasi dan dikembangkan sesuai roadmap dan prioritas berdasarkan kebutuhan konsumer dan DXP. Aplikasi MyCIS terhubung dengan aplikasi-aplikasi pendukung lainnya yang ke depan akan menjadi single official
di TV, yang semakin mempermudah kami memberikan pelayanan lebih cepat dan optimal. Baik, Telkomers, baru saja kita saksikan bersama video aplikasi MyCS. Nah, tentunya dengan aplikasi MyCS ini proses fulfillment dan juga assurance dalam melayani pelanggan IndiHome dapat berjalan lebih cepat dan tentunya lebih optimal. Baiklah Telkomers Sobat CX yang kami banggakan, sebelum kami melanjutkan ke acara berikutnya, kami informasikan kembali untuk seluruh Telkomers Sobat CX yang baru saja bergabung dalam virtual conference ini untuk melakukan keseragaman rename dengan format NIK_ nama Anda dan mengisi absensi sekaligus memberikan feedback terkait CX Talks hari ini pada link yang tertera di kolom chat berikut. Karena nantinya setelah acara CX Talks berakhir, akan ada pemilihan top 10 best feedback yang akan diumumkan melalui Instagram kami di @cxsend.official. Dan sesuai janji saya sebelumnya juga, sekarang saya akan kembali bagi-bagi hadiah top up saldo link aja senilai Rp100.000 untuk masing-masing 2 Telkomers yang paling cepat dan tepat menjawab di kolom chat. Oke, kita mulai ya. Kuis yang kedua di sore hari ini akan ada 2 pertanyaan. Jadi bagi para Telkomers untuk bersiap-siap di keyboardnya masing-masing. Oke, pertanyaan pertama, mohon bersiap-siap. Siapakah nama lengkap moderator yang akan memandu sesi talk show di sore hari ini? Silakan dijawab. Oke, banyak sekali yang sudah submit. Ayo yang belum submit, kita berlomba-lomba. Iya, harus tepat dan juga cepat ya. Nama moderator yang akan memandu sesi talk show. Oke. Kami akan tutup untuk pertanyaan pertama dalam 3, 2, 1. Mohon berhenti untuk pertanyaan pertama. Oke, iya, sudah kita dapatkan nama pemenangnya. Tapi kita lanjut dulu ya ke pertanyaan kedua. Pertanyaan nomor 2 adalah apa judul dari topik presentasi yang baru saja disampaikan oleh Ibu Sri Safitri? Oke, silakan dijawab. Oke, tadi ya judul dari Ibu Sri Safitri sharing session. Topik presentasinya apa? Harus lengkap, tepat, dan juga cepat. Ya, kita masih menunggu. Oke, kita tutup untuk pertanyaan nomor 2 dalam 3, 2, 1. Oke, mohon berhenti. Kita sudah mendapatkan 2 pemenang untuk kuis kedua di sore hari ini. Kita lihat siapakah yang menjadi pemenangnya. Juara pertama untuk pertanyaan pertama adalah atas nama Nanda Pratama. Oke, selamat kepada Mas Nanda Pratama Telkomers. Ini yang berhasil menjawab pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan nomor 2, pemenangnya adalah atas nama Uut Noviana. Oke, boleh tepuk tangannya untuk kedua pemenang, luar biasa sekali. Selamat untuk Telkomers yang menjadi pemenang untuk kuis kedua, akan mendapatkan top up saldo link aja masing-masing senilai Rp100.000. Nantinya tim Panitia CX akan segera menghubungi Anda melalui direct message masing-masing. Baik, selanjutnya kita masuk ke acara talk show yang sangat dinanti-nanti dan tentunya para Telkomers Sobat CX dapat mengajukan pertanyaan di kolom chat selama sesi talk show berlangsung. Karena nanti akan dipilih 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah top up saldo link aja senilai Rp200.000 untuk masing-masing penanya. Dan untuk sesi talk show berikut ini, dengan tema yang bertajuk Deliver the Excellent Customer Experience for Sustainable Growth, selanjutnya saya akan mengundang moderator dari Corporate Communication Telkom Indonesia, yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi para Telkomers Sobat CX, atas kepiawaiannya dalam memandu beragam acara Telkom, dan ternyata beliau juga sempat berpengalaman sebagai seorang penyiar radio, serta aktif di bidang public relation. Siapa lagi kalau bukan Mbak Fasya Maudia, yang nantinya juga akan sekaligus memperkenalkan 3 narasumber yang bentar lagi akan berbagi ilmu, persepsi, dan tentunya pengalaman kepada kita semua. Untuk itu langsung saja saya persilahkan waktu dan layar kepada Mbak Fasya Maudia yang akan memoderasi sesi talk show ini setelah tayangan video pengantar berikut ini.
Oke, terima kasih Mbak Sasti. Halo Telkomers, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa semangat ya. Yang kami hormati ketiga panelis kita pada sore hari ini ada VP Corporate Communication Bapak Pujo Pramono. Selamat sore Pak. Sore semuanya. Sore Pak Pujo, dan juga ada VP Marketing Management Bapak Edi Kurniawan. Pak Iwan. Sore, Pak. Mas ya, Mas Pujo. Dan siap, dan juga yang kami hormati FVP Digital Business Technology Bapak Saiful Hidayat. Selamat sore Bapak. Fasya, Mas Pujo. Terima kasih, Dan juga pastinya yang kami hormati tadi yang telah memberikan sharing insight-nya ya bersama dengan kita, yaitu ada Ibu Sri Safitri, Deputy FVP CX and Digitization. Luar biasa loh Bu ya. Insight-nya sangat menarik banget dan juga langsung masuk ya, menerap gitulah rasanya ya. Senang sekali saya Fasya Maudi yang akan memandu jalannya diskusi kali ini di CX Talks dengan tema Deliver the Excellent Customer Experience for Sustainable Growth. Nah, untuk Telkomers nih yang pastinya kemarin ngikutin Telkom Click 2022 ya. Seperti yang kita ketahui kemarin manajemen CEO Telkom Group langsung nih mencanangkan ya corporate theme 2022, yaitu adalah Enhanced Digital Capability and Business Performance for Sustainable Growth, dan ada turunannya 3 main programs, dan ini dia main programs, salah satu program utama dan yang paling pertama ya kalau Fasya nggak salah, yaitu adalah Deliver the Best Quality Services with Excellent Customer Experience. Jadi sangat penting sekali customer experience ini menjadi concern kita semua ya, karena saat ini adalah eranya experience economy. Kalau tadi kita lihat presentasinya Bu Sri Safitri bahwa ternyata keputusan pembelian pelanggan itu sekarang nggak cuma hanya dinilai dari nilai produknya aja, atau juga bergantung kepada kualitas produk gitu ya, tapi juga sekarang banyak dipengaruhi oleh pengalaman yang mereka rasakan saat berinteraksi dengan perusahaan. Nah, melalui berbagai touch point, ada banyak banget, nomor 5 bikin kaget toh. Enggak ya. Baik berupa call center, ada juga website, mobile application, service points, dan juga ini yang penting yaitu adalah karyawan. Karena sebenarnya nggak ada yang lebih tahu produk-produknya suatu perusahaan dibandingkan dengan karyawannya sendiri. Jadi kita harus benar-benar bisa nih menjadi agentnya dari CX ya. Nah, mengingat customer experience ini merupakan hal yang luas dan juga mencakup semua fungsi perusahaan, makanya peran semua karyawan di berbagai level ini sangat penting banget untuk memberikan excellent customer experience. Dan di tengah-tengah kita saat ini telah hadir 3 panelis yang merupakan senior leader di corporate communication, marketing management, dan juga digital business, yang kita pandang ini ketiganya adalah kunci ya, atau kuncinya mewakili peran CFU dan FU untuk membahas topik kita sore kali ini tentang deliver the excellent customer experience for sustainable growth. Langsung saja kita akan ke panelis yang pertama ya. Kita akan kenalan sedikit nih. Yang pertama adalah VP Corporate Communication Bapak Pujo Pramono. Jadi Telkomers dan juga teman-teman ya, sebelum jadi VP Corkom nih Pak Pujo udah lama berkecimpung di bidang komunikasi dan juga marketing. Jadi nggak cuma di Telkom aja, Pak Pujo juga aktif berbagi ilmu dan juga wawasan untuk seluruh praktisi, sesama praktisi komunikasi, terus juga komunitas kehumasan, mahasiswa dan juga masyarakat melalui berbagai media ya. Salah satunya adalah Pak Pujo ini juga meluncurkan buku judulnya PRing ya, paradigma baru dalam menyusun strategi komunikasi perusahaan. Juga Pak Pujo ini aktif di blognya pujopramono.com, membagikan konten kehumasan, serta atas berbagai prestasinya nih Pak Pujo juga diganjar penghargaan Diamond Award Best PR Practitioners ASEAN PR Excellence Award 2021, mengalahkan finalis lainnya dari Malaysia, Vietnam, dan juga Filipina. Oh, terbaik Pak Pujo ya. Keren banget, internasionale ya penghargaannya ya. Selanjutnya kita beralih ke panelis kedua nih, ada VP Marketing Management Consumer Service Pak Edi Kurniawan atau biasa kita sapa Pak Iwan ya. Nah, Pak Iwan ini izin Pak kita akan ulas sedikit ya. Jadi Pak Iwan meniti karir selama 26 tahun di Telkom Indonesia. Jadi Fasya baru lahir, Pak Iwan udah berkarir di Telkom nih. Pak Iwan lama berkecimpung di lingkungan consumer. Jadi pastinya Pak Iwan ini hafal banget medannya ya, hafal banget dengan customer nih. Karena sebelum menjadi VP Marketing Management, Pak Iwan juga mengemban amanah sebagai OSM Sales Operation and Supervision, dan prestasinya pun banyak banget ya Telkomers dan Sobat CX. Salah satunya adalah The Best Innovation Create and Implementation Sales IndiHome Information System. Nah, yang tadi ada videonya itu ya Pak ya.
Itu ya Pak ya kalau nggak salah ya. Nah betul. Jadi Pak Iwan nih udah pastinya paling hafal banget sama customer ya. Dan selanjutnya last but not least kita akan menyapa EVP Digital Business and Technology Pak Saiful Hidayat. Kita bahas sedikit juga nih, Pak Saiful ini udah malang melintang loh Telkomers di Telkom Group. Jadi Pak Saiful ini pernah menjadi direktur di salah satu perusahaan di Admedica ya Pak ya. Bahkan sebelumnya juga sempat di Vinet ya Pak Saiful ya. Dan kembali ke Telkom Group dalam berbagai posisi. Salah satunya dia manahin menjadi FVP, maksudnya sebelum jadi FVP DBT nih. Yes. Boleh nggak panggil Pak? Direkturnya aja dipanggil Mas kok. Sayanya yang canggung ya Pak. Kagok aja kalau di digital kita sering dipanggil sebagai Cak Ipul. Cak Ipul. Oke, Cak Ipul. Siap. Agak canggung aku ya Pak ya, Officer 2 Pak ya. Pak lagi. Oke, Cak Ipul. Nah, jadi Cak Ipul ini sebelum jadi FVP DBT nih ya, saat ini beliau merupakan VP IPM juga gitu. Jadi udah pastinya hafal banget ya dengan portfolio dan juga produk-produknya Telkom lah ya, digital nih. Dan juga fun fact-nya adalah Cak Ipul ini merupakan kandidat doktor di Universitas Brawijaya Malang. Wah, semoga Cak Ipul materi-materi dan ilmunya nanti bisa di-share semua sama Telkomers ya. Nah, oke, kita nanti diskusinya nggak cuma bertiga aja atau berempat barengan sama Fasya ya. Kita juga pengen Telkomers semuanya nimbrung. Jadi bisa langsung isi pertanyaan-pertanyaan melalui chat box. Nanti pertanyaan terbaik yang dipilih panitia akan diapresiasi ya, yaitu saldo link aja senilai Rp200.000. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita akan ke pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama ini Fasya pengen lihat dari sisi corporate terlebih dahulu ya. Jadi Fasya akan bertanya kepada jubirnya Telkom Indonesia, yaitu VP Corporate Communication, Pak Pujo Pramono. Pak Pujo, kemarin kan kita sama-sama melangsungkan Telkom Klik ya Pak ya, dimana MC-nya adalah aku juga Pak. Nah, Pak Pujo, kemarin kita sama-sama melihat, barengan juga sama Telkomers, CEO Telkom Group ini telah mencanangkan Corporate Theme 2022, yaitu Enhance Digital Capability and Business Performance for Sustainable Growth. Nah, menurut Pak Pujo nih, arti Sustainable Growth untuk Telkom itu apa? Dan mungkin strategi Telkom melalui Corporate Communication gitu. Bagaimana caranya untuk mencapai Sustainable Growth? Silakan Pak Pujo. Ya, makasih nih. Fasya. Jadi kalau dibilang sustainable growth, itu semua perusahaan mungkin cita-citanya itu sustainable growth. Karena dari dulu perusahaan yang berusia panjang pasti dia sustain. Dan sustain itu butuh nomor satu adaptasi mungkin ya. Adaptasi karena siapa yang cepat bisa beradaptasi itulah yang survive dan sustain. Nah kalau kita bicara apa sih, kenapa sih Telkom perlu sustainable growth dan apa yang dilakukan. Nah, kalau kita lihat Telkom Group perjalanannya, kita kalau mau lihat 10 tahun belakangan saja kalau dilihat, bahwa dulu kita sebagai telco gitu ya, perusahaan telekomunikasi, di mana memang kalau bisa dibilang core bisnis kita atau kontribusi revenue tertinggi itu adalah dari voice gitu ya utamanya dulu di kira-kira 10 tahun belakangan. Di mana waktu itu juga Telkomsel secara voice service dan ibaratnya traditional service-nya itu begitu menghasilkan profit untuk perusahaan begitu tinggi, termasuk juga di fix phone gitu ya, maupun international call yang juga di-generate dari telekomunikasi ini. Dan kita sendiri kita sadari belakangan, artinya mulai mungkin sekitar 2014, 2015 ini bisnis-bisnis yang voice service atau legacy bisnis yang kita sering sebut legacy bisnis ini kian menurun gitu ya. Apalagi semakin maraknya OTT dan paling puncaknya kita rasakan sekitar 2017-2018. 2018 itu mostly kalau kita ingat itu mulai semua orang menggunakan WA call setiap kita calling, baik mau domestik mau internasional. Inilah yang membuat legacy bisnis atau kita bilang waktu itu adalah core bisnisnya Telkom itu mengalami disruption ya, disrupsi yang penurunannya begitu tajam. Nah, kalau penurunan begitu tajam dan perusahaan diam saja,
ini kita nggak akan terus berjalan. Mungkin kita juga nggak bisa ngobrol-ngobrol seperti ini lagi ya, prihatin atau gimana selanjutnya gitu ya. Nah, inilah yang ditangkap perusahaan bahwa kita harus melakukan sesuatu dalam rangka sustainable growth tadi. Bagaimana sih kita mendapat growth berikutnya? Atau bagaimana sih kita bisa menemukan second curve perusahaan ini? Profit dari mana lagi? Nah, kemudian bahwa kita deteksi bahwa makin seiring dengan perkembangan waktu dan teknologi, data services makin meningkat sekitar dari tahun 2014-2015. Dari peningkatan data services inilah makin perlahan, makin lama kita akan tahu beralihlah ke broadband, eranya sekarang eranya data services, kemudian apalagi sekarang masuk ke streaming. Karena itu perusahaan harus mendeklar sesuatu untuk bisa mencapai second curve-nya. Bisnis apa lagi yang memang harus kita lakukan? Nah, syukur alhamdulillah mungkin kalau kita banyak berdoa dan berikhtiar itu alhamdulillah manajemen sudah memutuskan untuk kita bertransformasi, tidak lagi berbisnis di telekomunikasi saja, tapi kita menjadi digital telco. Artinya digital telco ini adalah kita perusahaan telco yang core kompetensi kita telco, namun kita berupaya untuk shifting fokus pada 3 domain bisnis, yaitu digital connectivity, digital platform sebagai infrastruktur digital, sebetulnya itu adalah digital platform, dan juga digital services. Nah, inilah yang mulai menunjukkan, mulai di 2019, CSS kita sudah lengkap, sudah sempurna, dan kita mulai running, dan mulailah seiring dengan terjadinya makin penurunan di legacy bisnis, kita mulai memasuki digitalisasi atau mulai memasuki bisnis-bisnis digital yang kita fokus, dan mulailah kita mencari untuk bisa mendapatkan profit. Dan secara CSS ini kan sudah di-declare ya bahwa kita ada 3 tahapan dalam menuju kita perusahaan digital telco ini. Yang pertama adalah firming fundamental, dan ini firming fundamental memang kita lakukan sejak 2019 hingga kemarin lah di akhir 2021. Dan namun demikian di semester kedua kemarin 2021 kita percepatan, manajemen menetapkan untuk bisa lebih awal kita masuk fase kedua transformasi ini, yaitu investing for the future. Artinya apa? Kita mulai menata perusahaan-perusahaan. Kalau tadi firming fundamental, kita cerita bahwa kita membangun awareness positioning, kita meyakinkan tidak hanya diri kita sendiri, tapi juga kita meyakinkan publik, meyakinkan all stakeholder, meyakinkan investor, yang lebih penting lagi untuk meningkatkan market cap kita, bahwa Telkom beralih menjadi perusahaan telekomunikasi menjadi digital telco. Telkom yang tadinya hanya fokus pada telekomunikasi beralih pada 3 domain bisnis. Nah, ini sudah artinya kita lalui dengan tadi fase forming fundamental. Lalu kita memasuki mulai semester 2 kemarin 2021 dan 2022 ini kita memasuki namanya investing for the future. Oke, porsi itu kita kecilkan secara komunikasi ya. Tapi apalagi? Nah, mulailah kita bercerita. Sebetulnya Telkom itu menuju ke arah mana? Dan bagaimana Telkom membesarkan diri, bagaimana Telkom akan berhasil nantinya di transformasi ini. Memang banyak contoh-contoh ya bahwa perusahaan telco itu banyak yang gagal untuk beralih ke digital company. Nah, banyak handicap yang terjadi. Nah, kita banyak belajar. Bahkan mungkin bisa dibilang Telkom ini sedang diamati oleh industri telco sendiri. Karena apa? Karena apa yang dilakukan Telkom, stepping yang dilakukan Telkom, mungkin bisa dinilai sampai sejauh ini adalah on the right track gitu. Apa yang kita bangun bahwa kita harus bisa mampu bercerita sekarang. Digital kita fokus pada 3 domain bisnis, digital connectivity, digital platform, digital service. Lalu mau dibawa kemana masing-masing? Akankah kita mampu? Oke, digital connectivity. Kita sudah, apakah kita bisa di situ? Ya? Apakah kita bisa di situ? Nah, bagaimana kita strateginya? Kita penguatan bahwa kita pakai strategi build, bahwa kita membangun core kompetensi inti kita di situ. Yang kedua, untuk digital platform, kita melakukan apa? Apakah kita bisa meyakinkan bahwa kita semula tidak kompetensi di situ, kita bisa bilang gitu. Tapi kita punya kapabilitas
untuk digital infrastruktur tersebut, data center, cloud services, kita memang sudah mulai di 10 tahun atau bahkan lebih dari 2000 sekitar 2010. Tapi apakah kita akan bisa membesarkan itu? Bagaimana kita besar? Nah, kita cerita bahwa kita pakai strategi BORO. Apa strategi BORO itu? Strategic partnership dengan global tech giant misalkan. Dan itu membuktikan kepada publik, kepada investor, kepada all stakeholders bahwa kita beralih ke digital platform ini menggandeng lembaga, institusi, atau pemain-pemain yang memang firm di bidangnya, karena itu kita mendapat kepercayaan nantinya. Nah, inilah yang kita mempertahankan market cap kita. Apalagi yang satu lagi digital service. Telkom punya gitu. Nah, apalagi kalau bilang ini butuh talenta-talenta digital. Nah, karena itu apa yang kita lakukan? Ya, kita investing di situ. Bahwa kita melakukan strategi buy, investment, atau juga akuisisi. Tapi akuisisi atau investasi tadi semata tidak hanya kita memberi perusahaan untuk mengejar capital gain di situ. Nah, tapi apa yang kita kejar adalah bagaimana perusahaan-perusahaan yang kita invest dan kita beli tadi atau kita akuisisi mampu meleverage, mampu melakukan meningkatkan sinergi value untuk meningkatkan kompetensi digitalnya Telkom Group gitu. Nah, contohnya kalau kita kemarin, kenapa kok Telkomsel yang menginjek untuk ke Gojek gitu ya. Nah, karena itu semua sejalan bahwa dengan Telkomsel ada di situ, dia mampu untuk Telkomsel mampu untuk bersinergi ya dengan Gojek untuk bisa terus tumbuh. Nah, karena itu kita untuk meyakinkan ke market ini bahwa dengan kita sudah bertransformasi dan kita sudah mulai menunjukkan monetisasi di situ, inilah sustainable growth yang akan terlihat. Inilah second curve kita. Second curve kita yang memang menjanjikan ke depannya. Nah, ini memang yang diantaranya yang dilakukan perusahaan ya, syukur alhamdulillah kita memang sudah mencanangkan CSS yang baru untuk berubah di digital telco. Tambah satu lagi, kondisi pandemi ini. Saya juga nggak tahu ya, kondisi pandemi ini bisa dibilang memang bagi kita suatu yang ini ya. Blessing in disguise, apa kayak blessing in disguise gitu ya. Ternyata begitu kita siap, CSS kita siap di 2019, akhir 2019 kita diuji. Ayo masyarakat kita mengakselerasi second curve-nya Telkom, jadi seolah-olah seperti itu kan? Iya. Karena apa? Karena kita sudah menata semuanya, tinggal bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk menginformasikan masyarakat tentang digitalisasi ini. Betul, nah, betul. Ini terbantu dengan kita terleapfrog ya untuk kondisi ini, terutama untuk edukasi ke masyarakat, adopsi digital masyarakat, begitu kira-kira. Nah, inilah yang supaya mudah-mudahan kita terus bisa mengawal transformasi sesuai dengan apa yang sudah digariskan demi sustainable growth perusahaan kita ke depannya. Betul. Itu, jadi kalau kita nilai berarti sekarang nih saat ini strategi Telkom untuk mencapai pertumbuhan yang terus-menerus itu sudah on the right track dengan melakukan transformasi ini ya Pak ya? Ya. Betul. Nah, transformasi ini berarti harus dikawal kita bersama agar kita sustain karena untuk Fasya pribadi masih sekitar 30 tahun lagi ya. Jadi tolong kita semua kawal ya. Nah, oke Pak Pujo, tadi juga Bapak udah ngobrolin tentang strategi ada build, buy, and borrow gitu ya Pak ya. Nah, ini juga tadi Bapak udah ngomongin banyak banget tentang digitalisasi, terus juga ada digital transformation. Nah, kalau boleh kita beralih dulu nih ke panelis berikutnya gitu ya. Kita juga sering nih sebagai Telkomers mendengar gitu kan tentang customer experience, digital transformation, dan juga digitalisasi gitu. Ada juga digitisasi gitu ya. Sebenarnya apa sih hubungannya? Boleh dong Cak Ipul nih kita mendengar menurut Cak Ipul. Tadi kan Pak Pujo udah banyak juga cerita ya tentang digital transformation. Bagaimana kita sustainable growth itu melalui transformasi digital. Kita shifting dari telco ke digital telco gitu. Nah, kita sering banget dengar terms-terms itu gitu. Menurut Cak Ipul nih apa sih hubungannya customer experience, digital transformation, digitalisasi dan juga digitisasi? Silakan Cak Ipul. Oke, Fasya, agak belibet ya, kadang-kadang suka kebalik-balik ya.
Benar, Pak. digitisasi gitu ya. Nah, mungkin saya coba menggunakan bahasa gampang deh gitu ya. Karena kan yang belajar dari Om Pujo tuh, orang canggih itu yang bisa menjelaskan yang rumit jadi gampang gitu. Zaman sekarang bahasanya ini Pak, dumb it down. Oh, apa? Jangan bahasa kalau dumb it down itu bahasa ini ya, bahasa Jaksel ya? Bahasa Jaksel, iya. Oke. Nanti jangan kan kantor kita di Jaksel, Pak. Ya, jangan di-spill ya saya ya. Oke, silakan Cak Ipul. Oke, baik Hasya, mungkin agak sedikit teoritis deh. Kita kan tahu ya, Peter Drucker itu bilang bahwa apapun perusahaan itu dibuat atau ada karena memang untuk mendapatkan dan tetap memelihara customer. Jadi kalau mau bicara digital transformation, ya ujungnya untuk membuat kita bisa mampu menjawab kebutuhan customer gitu. Apalagi kita tahu ya, tadi sudah membicarakan COVID, karena banyak lah komen bahwa COVID ini adalah the best CDIO in the world gitu, termasuk di Indonesia ya. Bisa bayangkan yang tadinya orang tidak terbiasa dengan Zoom gitu ya, sekarang bahkan sampai di pelosok-pelosok pun semua terbiasa dengan teknologi ini gitu. Teknologi video conference, kemudian melonjaknya e-commerce ya, melonjaknya sebuah kegiatan yang berbasis digital. Nah, sehingga kita perlu memastikan kita melakukan digital transformation tadi dalam rangka ujung-ujungnya kalau customer kita sudah meloncat, masa kitanya nggak meloncat nih? Nanti kita nggak bisa nih memberikan excellent customer experience. Jadi sekali lagi tetap digital transformasi tadi karena meningkatnya kebutuhan customer, bahkan mungkin bukan hanya kebutuhan ya, saya boleh menyampaikan bahkan ekspektasinya pun naik gitu ya. Kalau dulu mungkin bahasa gampangnya nih mungkin nanti Mas Iwan bisa nambahin. Availabilitas dari speedy kita ya boleh misalkan 99 gitu. Saya nggak tahu angka pastinya lah ya. Tapi dengan sekarang itu yang namanya koneksi menjadi tambahan 4 sehat 5 sempurna gitu. Kalau sekarang kan 4 sehat 5 internet gitu ya. Atau 4 sehat 5 IndiHome gitu kan. Jadi IndiHome-nya rada berebet dikit aja udah komplainnya setengah mati gitu kan. Yang nggak bisa sekolah, yang nggak bisa kerja dan yang lain-lain. Jadi ujungnya kita melakukan digital transformasi itu supaya memastikan excellent customer experience. Nah, baru kemudian kan caranya kita lakukan secara 2 cara. Yang pertama kita melakukan digitalisasi atau kalau bahasa Inggrisnya digitalization. Nah, dan yang kedua kita melakukan digitization atau digitasi. Digitalisasi ini apa sih? Nah, ini kira-kira bahasa gampangnya gimana nih kita ya bisa menciptakan preposisi nilai tambah baru agar menjawab kebutuhan pelanggan tadi melalui kita menginovasi produk-produk digital kita. Itu digitalisasi. Jadi misalkan nih, mungkin dulu kita punya nih produk game yang sebelum digital. Tapi terus bagaimana nih ini bisa menjadi sebuah produk game. It's not only just produk game yang dimainkan oleh pelanggan kita, tetapi produk game yang memberikan nilai tambah, misalkan membuat sebuah experience baru. Itu misalkan nih produk kita yang ada di IndiHome misalkan Gameku. Gameku ini kan salah satu contoh bagaimana orang yang nggak punya PS, orang yang nggak punya Xbox gitu ya, bisa bermain game yang selama ini dimainkan di PS dan Xbox melalui cloud game Gameku. Nah, itulah yang dimaksud sebagai digitalisasi. Kira-kira contoh gampangnya gitu. Jadi kita membuat proposisi nilai tambah baru dengan kita melakukan inovasi-inovasi produk. Betul. Itu digitalisasi. Nah, berikutnya adalah digitasi. Digitasi ini lebih kepada internal kita. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi digital gitu ya, agar efektivitas dan efisiensi kerja kita jauh lebih baik. Ya ujung-ujungnya dalam rangka tadi lagi kan meningkatkan, memberikan excellent customer experience. Dulu saya sering diledekin gitu ya sama teman-teman yang di sesama BUMN. Telkom nih keren kamu, tapi juga nggak keren. Kok gimana? Keren tapi nggak keren? Iya keren, membantu kita nih. Waktu itu masih bicara otomasi ya, menyiapkan sistem IT kita segala macam gitu.
Tapi gue dengar-dengar di Telkomnya manual ya, jadi kamu kayak tukang batu ya, bikin rumah orang lain bagus gitu, tapi rumahmu sendiri jelek gitu. Nah, itu yang harus kita pastikan gitu ya. Karena kan ujung-ujungnya customer kita yang berinteraksi dengan apapun produk kita, baik produk digital tadi gitu ya, atau produk-produk connectivity kita, semuanya sekarang sudah melalui teknologi digital kan? Betul. Apalagi dengan sekarang COVID nih, mau nggak, mereka males datang ke plaza, mereka males nge-call 147, yang sekarang lengket di tangannya itu ya, di lem pakai lem Altico kan HP, ya maunya semua dia lakukan di situ. Iya. Jadi one stop service gitu ya di HP gitu. Gimana bisa melakukan secara seamless dan no hassle. No hassle itu ya jangan sampai kita melakukan digitalisasi, contohnya nih, tidak efektif dan tidak meningkatkan efisien kerja, bahkan tidak memberikan excellent customer experience, aplikasi kita lola. Betul. Bukan lola yang di sebelahnya Mas Pujo dulu gitu ya, bukan ini. Bahasa karena kan lola loading lambat. Iya, betul. Iya. Jadi trending aja nanti ya Pak ya? Betul, atau tiba-tiba ngedrain baterai. Ya kan kesel tuh customer. Belum, gimana kita akan bisa bersaing gitu. Nah, itulah digitasi supaya ujungnya bagaimana kita efektif dan efisiensi kerja kita naik, ujung-ujungnya memberikan excellent customer experience. Gitu ya. Nah, jadi itu yang harus kita tahu nih, karena kan customer kita semuanya tadi saya sebut ya, kalau istilah kerennya digital first lah, tapi kalau bahasa sekarang kayak orang akan jauh lebih takut ketinggalan dompet gitu. Ya, bahkan kadang-kadang ini joke-nya gitu ya, suka lupa istri di mana, tapi yang itu nggak akan dicari, tapi begitu HP-nya hilang dicari gitu. Benar ya. Karena udah jadi nyawa kedua gitu ya HP itu ya. Gitu kan. Nah, jadi kita harus pastikan nih digitasi ini satu kunci gitu ya. Terutama melalui digitasi ini, baik layanan digital kita melalui digital touchpoint atau layanan-layanan connectivity kita yang melalui digital touchpoint harus jadi lebih baik gitu. Kita bersaingnya di situ kok. Kita bisa klaim deh, IndiHome kita canggih, IndiHome kita itu kecepatannya sekian dan sebagainya. Tapi pada saat customer kita berinteraksi dengan kita, ya kesel, hilang tuh semua kebaikan-kebaikan teknis itu. Iya, benar ya. Kadang kesalahan sedikit jadi bikin kebaikan kita yang sebelum-sebelumnya hilang. Memang gitu Pak manusia ya. Ya, dan itulah yang terjadi sekarang. Nanti Mas Iwan bisa nambahin tuh. Betul. Kita itu keren, speednya bagus, segala macam gitu ya dibandingkan yang lain. Tapi once customer berinteraksi melalui digital, ya melalui digital touchpoint kita kena lola atau aplikasinya suka ngehang atau tiba-tiba aplikasinya close sendiri, nah udah. Pasti besoknya dia akan apply untuk putus. Dengan susah kan saya ini lagi apalagi pas kejadian itu pas IndiHome bermasalah, ya udah. Benar. Baik. Atau bawa mina wa minkum salam aja gitu pasti. Baik Cak Ipul ya. Nah, jadi itulah makanya kenapa kita lakukan digitasi mulai dari My IndiHome untuk yang teman-teman di consumer termasuk My CIS gitu ya. Kemudian untuk teman-teman di enterprise ada MyTense, di wholesale ada My Carrier. Kemudian kita juga siapkan digital touchpoint untuk produk-produk digital sampai dengan FAB digitalnya, fulfillment, assurance dan billing untuk produk-produk digital kita. Itu Mbak Fasya supaya mudah-mudahan ini bisa menjelaskan nih apa itu digital transformation, kenapa digital transformation, dan apa itu digitalisasi dan digitasi. Baik, terima kasih loh Cak Ipul. Jadi sebenarnya benar juga ya, aku jadi kepikiran juga nih kata-kata Cak Ipul bahwa sekarang itu pandemi adalah CDIO terbaik ya. Not even misalnya kayak siapa tuh namanya Mark Zuckerberg gitu ya. Itu merubah digitalisasi di masyarakat itu ternyata pandemi ya. Dan pada akhirnya memang ujung-ujungnya customer ini memang udah lebih pintar juga dari kita gitu. Masa kita nggak bisa sih mengimbangi itu? Nah, jadi aku juga pengen tahu nih bagaimana sih dari sisi customer gitu ya. Nih kan Pak Iwan nih sebagai VPMM di consumer nih yang paling sering interaksi banget sama customer. Kira-kira Pak Iwan mungkin boleh dijelaskan kali ya changing behavior-nya customer nih
di pandemi, atau mungkin sekarang tren di market nih lagi kayak gimana sih sebenarnya behavior pelanggan, Pak Iwan? Oke Mbak Fasya, jadi ini menarik ya, kita kemarin cerita tentang pandemi kan, kemudian merubah customer behavior yang luar biasa dari offline ke online. Traffic kita luar biasa naik gitu, customer yang tadinya pakai data mobile berpindah ke fixed broadband karena pemakaiannya sudah luar biasa naik gitu. Nah, mungkin itu sudah kita lewatin. Apakah kemudian Telkom kemarin siap? Ya, tadi kalau kita siap, tentu Om Pujo nggak jempalitan untuk mempertahankan sentimen. Ternyata kita ketika pelanggan balik ke rumah, kita juga kurang siap gitu. Tapi 1,5 tahun ini luar biasa support dari teman-teman needs dari digital itu membackup kami gitu, sehingga prosesnya adalah sekarang kita ready dalam artian sudah tidak ada cerita-cerita lagi yang bahwa Lola itu harusnya sudah tidak ada lagi. Kami sudah melakukan ULDL itu upload perubahan uplink downlink itu ke 5,8 juta pelanggan. Yang tadinya 1:5 sekarang 1:3. High speed same price itu naikin pelanggan tanpa bayar lagi itu sudah sekitar 2,1 juta kita naikin tanpa bayar lagi. Nah, sekarang masuk ke pasca pandemi. Sekarang kan pasca pandemi ya. Betul. Pasca pandemi itu sifatnya sudah mulai hybrid. Ada offline, ada online. Nah, inilah yang kemudian kita coba kenali apalagi perubahan yang terjadi setelah pandemi atau pasca pandemi. Yang pertama adalah, ini menarik, ada di MCK dan Inventure juga melakukan proses survei terhadap pasca pandemi. Yang pertama adalah mulai ada duality of need gitu. Tadinya main di fixed broadband, karena sekarang sudah hybrid, mobile broadband-nya juga dipakai lagi gitu. Datanya juga dipakai lagi, tapi pemakaian datanya udah nggak kayak dulu. Kalau dulu orang data cuma buat WhatsApp dan sebagainya, dengan kemudian pandemi kemarin, behavior-nya sudah berubah gitu, sudah tetap nonton Netflix, sudah tetap nonton streaming, walaupun di jalan dia nyetel mana-mana. Akhirnya sekarang ini dua-duanya dipakai, fixed broadband kepake, tetap nggak berubah. Datanya akan naik. Kami yakin data Telkomsel juga sebentar lagi akan naik gitu, karena pemakaiannya saling komplementer gitu ya. Kalau misalnya fix mati pakai mobile gitu ya. Ya, sekarang sudah di rumah dia tidak akan berubah polanya. Kalau dia keluar dia menambah datanya karena tadi sudah butuh banget data banyak gitu. Akhirnya ini yang kemudian kita jajaki dengan fixed mobile convergence yang kita lagi kita mulai untuk mengenalkan ke customer. Jangan salah teman-teman, di Vodafone kemudian di banyak company telco company itu sekarang 85% kontribusi revenue itu dari FMC, dari fixed mobile convergence. Kemudian Telkom membaginya menjadi 2. Staging pertama itu kita akan penetrasi orbit, kemudian staging kedua kita akan bikin FMC yang terintegrasi. Jadi ada pemakaian kuota bersama antara mobile dan fixed broadband. Nah, ini stagingnya. Makanya teman-teman Witel bilang kenapa sih kita kok disuruh ikutan penetrasi orbit ada apa itu kan? Itu arahnya ke sana. Itu staging pertama kita emang kalau tidak ada fixed broadband tawarkan orbit. Tidak ada fixed broadband tawarkan orbit. Agar ketika nanti produk kita jadi terintegrasi, mudah melakukan proses pemasarannya. Itu perubahan pertama. Perubahan yang kedua adalah personalization. Jadi setelah kemarin 2 tahun customer itu di rumah, ini Mbak Fasya, pelanggan kami itu sekitar 8,6 juta gitu. Tapi device connected-nya per Januari 2002, jadi 2022 kemarin, itu sekitar 150 juta Om Pujo. Device connected gitu. Jadi device yang menyambung ke 8,6 juta itu 150 juta device ya. Device itu mungkin udah dekat dengan pelanggannya Telkomsel ya. Usernya gitu. Itu kita belum monetizing, itu potensi untuk monetizing 150 juta yang connect dengan IndiHome. Nah, dari situ kemudian personalization terbentuk gitu, mereka itu terbentuk segmen-segmen akhirnya. Ada yang suka gamer, dia tadi Pak Saiful cerita, Cak Aipul cerita berubah gitu. Kalau dulu gamenya cuma game ecek-ecek itu, gamenya sekarang udah game advance gitu. Jadi kalau kita dulu nawarin game yang biasa aja diterima, sekarang nggak bisa, harus advance game yang kita tawarkan ke mereka. Begitu juga streaming, begitu juga konten kreator,
Begitu juga education yang mengarah ke online. Artinya apa? Sudah tidak lagi kita bisa melayani mereka secara mass gitu. Tadi Uni Safitri cerita kan, akhirnya kita harus personalization. Dan tadi Pak Saiful, Cak Ipul itu udah benar gitu. Dan kita nggak mungkin melakukan personalization kalau tanpa digital. Lagi mengenalinnya gitu, 150 juta device terus kok dimanualkan ngenalin sukanya game, sukanya apa, nggak bisa. Big data ini yang kemudian jalan gitu. Nah, di mana timnya Om Ipul ini, Cak Ipul ini yang berusaha untuk membuat akhirnya bagaimana tawaran di 2022 ini harus lebih personalization, fit dengan apa yang diminta oleh customer. Nah, yang selanjutnya adalah, ini Pak Pujo, saya juga mendengarkan Om Pujo ini, ecosystem collaboration. Tadi empat domain bisnis kita itu, kadang kita bisa cepat mendeliverikan, kadang nggak bisa cepat gitu. Kan namanya keinginan customer dengan yang dideliverikan kan ada gap gitu. Nah, akhirnya dengan collaboration ekosistem kita berkolaborasi dengan banyak, dengan Netflix, dengan video, dengan Mola, dengan Vision Plus, dengan semua yang kita bisa kerjasamakan, kita kerjasamakan. Agar apa? Agar customer need-nya itu terpenuhin gitu. Dan kita bisa kita menjadi sebuah hub ya untuk mengelaborasi seluruh ekosistem yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi kita akhirnya, Kak Fis sering cerita tentang window of entertainment seperti itu. Jadi nggak usah kemana-mana, mau main game di Telkom, mau nonton Netflix di Telkom, mau nonton video di Telkom, mau nonton apa aja di Telkom gitu. Itu. Dan yang terakhir yang tadi Uni Safitri cerita, metaverse. Kemarin saya dan Kak Fis berangkat ke MNC Group. Pertanyaan dari wartawan gini, apa kesiapan Telkom untuk metaverse? Dan kita terdiam, karena kita memang gitu. apa gitu, kita bingung juga. Metaverse kan baru kemarin rapi menjalan ya. Itu ceritanya nanti ke depan kita sudah punya jurnal dan sebagainya. Itu luar biasa ya. Branding kita, edukasi kita, bahkan produk kita itu bisa dikenalkan melalui metaverse. Ini harus disiapkan, nggak bisa enggak, harus disiapkan dan kita lakukan. Sudah tidak jadi diskusi lagi, tapi kita harus terjun langsung agar bisa ada pilihan. Oh, kalau pengen edukasi IndiHome bisa pakai metaverse tuh, kayak nyoba TV IndiHome TV, smart home-nya misalnya begitu. Nah itu kita coba. Nah itu perkembangannya ke sana. Cuman orang-orang market itu sedang arahnya kepengen ke sana. Ya ini yang kita kemudian akan coba, harus bisa fit ya, tadi kata Om Pujo, kalau mau sustainable growth harus adaptif, ya. Harus agile, adaptif, ya kita harus seperti itu. Layanan kita, produk kita, tools kita, environment kita harus adaptif dengan customer. Itu sih Mbak Fasya. Oke ya, berarti udah jelas banget ya kalau trennya sekarang itu tadi adalah salah satunya adalah personalization juga ya. Karena ini juga menjadi salah satu cara atau tools gitu untuk mendeliver best customer experience, karena pengalaman kita nih kalau misalnya udah personalization tuh udah ini ya Pak ya, ke hati gitu nangkepnya ya. Jadi pasti pengalamannya pasti akan lebih excellent lagi gitu ya. Oke, kalau gitu langsung aja nih kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari netizen ya. Ini sudah kita kumpulkan. Mungkin yang pertama dulu nih kita ke Pak Pujo dulu ya Pak ya. Jadi ini dari 960259 Almira Putri Olga. Di tengah era digital yang serba canggih ini, setiap orang secara mudah dan cepat berbagi experience ke arah sosmed untuk membuat isu atau citra perusahaan dalam hitungan detik, up atau down. Ini benar banget ya Pak ya. Kadang juga kita nih Telkom kadang-kadang isunya apa, tiba-tiba kita trending topik gitu ya, padahal nggak tahu juga isunya apa gitu ya. Nah, gimana Pak Telkom menanggapi atau menangani hal tersebut? Secepat itu kita jadi trending gitu ya, secepat itu juga experience ini dibagikan oleh customer jadi viral gitu Pak. Nah, gimana kita menanggapi itu Pak? Silakan Pak Pujo ditanggapi Pak. Iya, terima kasih. Ini mungkin nanti expertnya Om Iwan ini malah kalau urusan seperti ini. Karena kita selalu kolaborasi sama Om Iwan. Kalau saya mentok juga ke Om Iwan suka ngomongnya. Jadi gini intinya ya, kita memang
ada kalau kita bilang bagaimana terus itu. Tapi gini, kita nggak bisa melawan arus gitu. Justru kita harus kayak riding the wave gitu ya. Memang kita pertama kalau memang kita ada yang menegatifkan kita, terutama apalagi di sosmed, tahu-tahu kita ini aja, loh, tahu-tahu kita trending ya, tahu-tahu udah nggak hanya Om Iwan yang telepon, udah level atas gitu ya, kita yang menyampaikan ke kita. Nah, pertama sih kita selalu ya klarifikasi dulu gitu ya, karena tadi kalau kita mau membangun customer experience gitu ya, kita nggak bisa asal gitu ya. Tapi karena di eranya saat ini udah eranya sangat terbuka gitu ya, informasi sudah mengepung pelanggan kita, informasi sudah mengepung publik gitu kan ya. Misalkan ada masalah gangguan gitu ya, kadang-kadang kita tiba-tiba langsung gini. Pertama memang tentu kita klarifikasi dulu ya, klarifikasi terkait apa yang realnya terjadi. Gitu ya. Terkadang kalau kita sebut itu penegatifan itu adalah hal yang negatif, belum tentu hal yang negatif itu akan membawa kita untuk bisa terus menjadi negatif. Tapi kita harus pandai-pandai kita bagaimana kita memanage itu gitu ya. Memanage itu juga kita banyak peluang ya untuk justru malah kita menjadikan yang negatif tadi menjadi hal-hal yang mungkin saja menjadi positif bagi perusahaan. Udah banyak pengalaman yang alhamdulillah juga saya lalui, terkadang bahwa saat kita menghadapi suatu krisis yang di mana kita diminta untuk bisa menghandle itu atau menangani itu, kalau kita memang bisa terbuka, open, dan kita menggandeng masyarakat dan membangun opini-opini positif terhadap kondisi gitu ya, asal kita tidak ada menutupi gitu, artinya terbuka, itu masyarakat akan ikut empati untuk apa yang kita lakukan. Jadi pertama itu kita nggak mungkin against gitu ya dengan viral yang menegatifkan kita. Hanya bagaimana kita mencermati perkembangannya. Tapi juga nggak ini ya, kita harus juga lihat dulu. Maksudnya, oh ini rame di mana? Oh ternyata hanya rame di kalangan tertentu saja yang sebetulnya tidak viral. Cuman Om Iwan udah nelpon kemana-mana gitu kan, biasanya. Nah ini kadang kita harus cermati dulu rame di mana gitu. Jangan sampai hanya sebetulnya rame di kalangan tertentu, tapi malah kita justru menanggapi itu menjadi menyebarluaskan gitu kan ya. Benar. Harus mencermati kondisi-kondisi seperti itu dan bagaimana kita bisa menggiring opini bahwa ini kondisinya demikian. Itu contohnya kalau waktu kabel laut putus kan sampai ada meme ikan hiu gigit kabel optik. Itu banyak yang komentar, oh bagus juga ya, ternyata ada kejadian ikan hiu, wah harus kita kejar ikan hiunya. Kadang-kadang kita juga speechless juga ya, gimana ya, itu artinya agak blessing juga ya ada ikan hiu gigit kabel optik gitu. Nah, kita juga harus cermat dalam mengungkap sesuatu dan bagaimana mengiring opini. Yang penting kita tidak melawan ini, tapi justru kita menjelaskan ke publik dengan kondisi yang real dan positif buat perusahaan. Dan apa yang dilakukan perusahaan apabila itu dilihat force major, publik akan maklum dan juga empati justru. Nah ini juga pernah kita alami saat kejadian satelit kita ini, justru kita tidak dijudge untuk bahwa karena kita, tapi justru banyak yang empati dengan upaya-upaya kita. Gitu sih. Berarti yang paling pasti itu adalah kita harus analisis dulu ya Pak ya, baru habis analisis itu baru bisa kita manage ya, bagaimana menanggapi yang viral tersebut gitu. Dan yang pasti kita harus spin gitu ya, keadaan yang tadinya negatif malah berubah jadi positif buat kita gitu ya. Oke, terima kasih Pak Pujo. Selanjutnya nih ada pertanyaan juga dari netizen ya. Yaitu dari 930304 Jo Pamungkas, ini untuk Caipul ya. Nah, Caipul tadi udah ngomongin digitisasi yang penting banget memang gitu kan untuk karyawan untuk bisa deliver customer experience gitu, excellent customer experience. Nah, inovasi digitisasi apa sih yang udah Telkom punya untuk mendukung IndiHome? Wah, boleh nih Caipul dijawab kira-kira. Caipul izin, masih di mute sepertinya. Ya, ini salah satu dampak digital, ada 3 layar yang terbuka di saya dan saya harus ikut rapat 3-3-nya. Paralel semua ya. Kadang bingung nge-mute yang mana, nyalain yang mana.
Ya, Fasya, jadi jelas ya kalau digitalisasi untuk IndiHome yang pertama yang memang menjadi front end dan disiapkan untuk menjadi super app yaitu My IndiHome. Tuh, dan ini luar biasa nih. Kami di Drive bersama Mas Iwan nih, sama teman-teman konsumer gitu, karena ya tadi salah satu wajahnya yang dilihat oleh customer kita, apalagi sekarang mereka semuanya sudah digital first, ya My IndiHome ini nih, kalau konteks layanannya IndiHome. Tadi saya sampaikan tuh, kita bisa aja bikin Mas Pujo gitu ya, bikin promo atau Mas Iwan, IndiHome canggih, sekian ratus kbps, segala macam gitu, tapi begitu bermasalah atau begitu mau apply aplikasinya lambat gitu ya, kemudian tadi prosedurnya muter-muter, tiba-tiba force close sendiri gitu, ya wes. Jadi orang Surabaya urung balik kucing itu udah nggak jadi lagi gitu berlangganan. Pundung kalau bahasa Sundanya. Kalau Sundanya pundung gitu kan, udahlah capek gitu kan. Nah, jadi memang ini nanti teman-temannya ini semua harus jadi concern kita bersama gitu ya. Nah, mungkin sekaligus juga menghimbau nih, karena kita sedang berproses gitu. Saya tadi sempat melihat juga beberapa ini ya, implementasi segala macam tahapannya. Nah, kalau dari konteks teknis, kami punya ukuran-ukurannya itu. Contohnya My IndiHome itu kita itu kami ya di digital salah satunya untuk mengukur NPS itu kita akan apa istilahnya ya, kemeringat. Begitu lihat rating turun. Langsung ini ya, khawatir ya. Begitu rating turun ada yang ngasih bintang 1, bintang 2, wah itu udah kemeringat itu. Benar. Karena itulah cerminan. Gitu. Kita ngomong total customer experience gitu ya, tapi once kita create sebuah layanan digital atau create digital touch point dalam rangka digitisasi gitu, kita nggak care tuh dengan customer feedback, kita nggak care sama rating di apps mau di iOS atau di Google, ya sudah wassalam aja. Betul. Nah, kita bisa lihat lah aplikasi-aplikasi yang ya nggak mau menyebutkan di sini, tapi kita bisa lihat lah yang di yang konteksnya memang sekedar ada aplikasinya saja gitu kan. Rating 1 aja juga dibiarin gitu kan. Iya, betul. Nah, di kita itu mindset itu harus berubah. Nah, sebaliknya juga teman-teman bisa juga ikut membantu gitu ya. Kalau di bahasa digital atau di bahasa startup itu, mohon maaf kalau kurang tepat ya, kita harus makan makanan anjing kita sendiri, eat our own dog food. Ya coba sendiri, banyakin gitu ya. Supaya kita ikut yang namanya teknologi apapun pasti akan ada. Gitu ya. Pasti akan ada. Kita mendesain sebuah journey umum gitu ya, tapi kadang-kadang ada aja nih ketemu 1 2 3 gitu ya. Nah, tiba-tiba ketemu 1 2 3, kebetulan dia pentolan punya gerbong banyak. Maksudnya apa istilahnya booster atau endorser, nah nanti Mas Pujo repot itu langsung. Betul. Rame di situ gitu ya. Nah, itu tadi satu, My IndiHome yang di depan nih. Jadi mungkin kita sama-sama kepada teman-teman, yuk kalaupun gitu ya, izin mengajak teman-teman, kalaupun ada kekurangan dari layanan-layanan digital kita dan sebagainya, better kita diskusikan internal. Betul. Gitu. Kalau mau mendiskusikan di sosmed internal, at least di diarium lah gitu. Iya. Nah, itu at least di diarium deh gitu, di sosmed internal kita. Yuk diskusikan di situ gitu. Setuju banget. Karena kan banyak faktor yang ya tadi tidak bisa semuanya perfect gitu ya. Ya, Windows saja tuh lagi ada meme rame nih. Windows 10 itu lagi ada meme rame tuh. Kalau teman-teman suka mengikuti e-commerce itu atau yang lain-lain di Instagram itu, Windows itu lagi dibully habis nih sekarang, Windows versi 10 nih. Nah, yang perusahaan secanggih itu pun Microsoft ya tetap aja ada flow-nya gitu ya. Betul. Nah, jadi itu mungkin sekaligus di sini kami mengajak juga gitu ya, karena ini bukan hanya tugas kami di DBT untuk menyiapkan aplikasi terbaik atau Mas Iwan untuk memastikan journey customer, menangkap requirement, atau Mas Pujo untuk mengkomunikasikan dengan baik, termasuk tadi ya memastikan tidak ada yang up and down segala macam gitu. Tapi rekan-rekan juga bersama-sama nih, karena di era sekarang itu kita bagus pun sometimes ketemu satu tadi opini itu bisa berubah
gitu. Kecele aja gitu ya, Ya. bisa terjadi ya. Ya kadang-kadang saya dapat perwatan gitu kan. Ini apa sih timu dewe kok ngomong gini gitu. Benar. Ada di sebuah sosmed gitu ya. Kemudian dikirim ke saya gitu, di capture gitu. Iki apa sih timu kok ngomong gini dia. Waduh, yo siap wis kira benerin gitu kan. Saya banyak untungnya ya banyak teman-teman lah. Nah, ini tolong ya teman-teman sekalian, yuk sekali lagi bareng-bareng nih. Kalau ingin memberikan feedback ataupun memacu, ya udah masukin aja at least di diarium supaya record juga kan. Dan nanti teman-teman juga, terutama teman-teman digitisasi ini Mbak Savitri CS dan teman-teman saya kita akan improve gitu. Itu sekaligus jadi vitamin gitu. Tapi kalau di sosmed yang umum, wah kan nggak bisa diatur tuh nanti kemana-mana itu. Bahkan tadi balik-balik ke saya gitu di capture dikirim ke piye, timu kok ngene dewe gitu. Waduh. Iya, betul, siap. Ya, jadi yang di depan gitu ya, kita akan improve terus aplikasinya gitu, minta bantuan teman-teman. Nah, yang di belakang banyak. Salah satunya ada MyCIS. Jadi MyCIS itu selain melakukan pemetaan gitu ya, semua ODP kita, melihat utilisasi, mulai nanti menjadi smart planning gitu ya, sampai dengan smart sales. Karena kan banyak nih kejadian, ya teman-teman juga sudah inilah, salah satunya nih ya, izin ya Mas Iwan ya, kan kita sales menggunakan tenaga sales, gitu ya, cabut pasang bahasa ininya. Oke, cabut pasang. Wah, itu kan juga sesuatu yang akhirnya membuat efisiensi dan efektivitas kita nggak bagus, gitu. Atau dipaksain narik harus sampai 3 kilo atau 2 kilo. Nah, digitisasi ini membantu itu semua. Kita bisa melihat ini memungkinkan tidak dan sebagainya sehingga benar-benar sales kita itu healthy sales, gitu. Jangan sampai sales kita itu bagus di awal, kemudian length of stay-nya rendah, tinggi, itu cost-nya jauh lebih besar, gitu. Bedanya di kita ini contohnya IndiHome gitu ya teman-teman, kan nggak mungkin nyabut kabel fiber optik yang sudah tergelar ke satu rumah kita atau segala macam terus dipindahin gitu. Kalau di mobile naruh satu BTS trafficnya rendah masih mudah itu dicopot dipindah gitu ya. Oh, oke. Nah, kalau sudah kabel fiber optik gimana? Masa galiannya digali lagi ulang gitu. Nah, jadi ini kita tools tadi itu memastikan smart planning jangan sampai salah gitu ya. Ya at least 95-97% lah karena kan nggak ada yang sempurna gitu ya. Itu kita improve gitu ya. Kemudian tadi smart sales, jangan sampai kita paksain dalam rangka mengejar sebuah target gitu ya. Short term berpikirnya gitu. Tetapi kemudian long termnya ke belakangnya kena nih. Kurang dari 60 hari udah cabut gitu ya. Baik. Dan bermasalah lagi di belakang gitu. Kemudian atau nunggak kemudian masang lagi. Iya, betul. Itu tidak bisa tertangkap kalau kita tidak digitisasi gitu. Baik dari depannya, dari My IndiHome-nya, atau nanti di belakangnya salah satu contohnya MyCIS ataupun aplikasi-aplikasi yang lainnya. Itu Mbak Fasya secara singkat. Baik, berarti tadi ya kalau untuk di depan untuk usernya gitu ya kita punya My IndiHome gitu, terus udah gitu untuk di belakangnya kita punya MyCIS ini yang nanti akan menjadi aplikasi integrasi ya. Pokoknya salah satunya di belakang MyCIS. Nanti banyak beberapa aplikasi yang lainnya gitu. Nanti jadi kuliah sendiri 3 semester soalnya. Ya. jadi lama nanti ya. Emang sebenarnya sejujurnya nih ini semua para expert di bidangnya ya. Menurut Fasya kayak 40 menit kita nggak cukup ngobrolnya. Kayak mungkin harus sampai besok kok. Iya, terima kasih dan juga benar banget ya yang tadi Cak Ipul bilang gitu bahwa apalagi nih kadang omongan-omongan jelek gitu ya tentang produk sendiri itu datangnya kadang dari karyawan sendiri gitu. Fasya pun rasanya kurang ngerti gitu. Maksudnya kita tuh sebagai karyawan nih yang paling dipercaya omongannya gitu ya sama orang, tapi ayolah ya semua Telkomers, benar kata Cak Ipul, kita mungkin kalau misalnya pengen share bisa di diarium, bahkan bisa jadi bahan diskusi ya untuk perbaikan ke depannya gitu. Wah, terima kasih banyak ya Cak Ipul. Jadi tadi sudah terjawab ya pertanyaannya Jo dari 930304 Jo Pamungkas. Digitisasi apa yang sudah Telkom punya dan juga digitisasi itu yang bisa juga meminimalisir si kecelek tadi itu ya. Jadi semuanya sudah digampangkan dan sudah transparansi semuanya. Oke, selanjutnya ini pertanyaan terakhir ya dari netizen untuk
Pak Iwan nih. Dari 680147 Ibu Nurtini ya, izin bertanya Pak Iwan, sudahkah CX direlasikan dengan kapabilitas SDM di beberapa area atau teritori banyak kekosongan justru di unit service katanya, perimbangan produktivitas teknisi di daerah juga agar menjadi perhatian. Hatur nuhun Pak Iwan gitu katanya. Silakan mungkin Pak Iwan boleh ditanggapi. Ya, oke. Ini tantangan ini memang tantangan luar biasa buat Telkom ya, karena kita dulu sempat zero rekrutmen ya, kemudian baru kemarin kita mulai rekrutmen lagi baru. Jadi akhirnya SDM kita di lapangan cukup minim gitu. Nah, inilah pentingnya Mbak Fasya. Tadi yang diceritakan oleh Cak Ipul itu, ketika kemudian resources people itu tidak mampu untuk menghandle semuanya, harus digitalisasi. Makanya kemudian ada sifatnya kayak kioski. Kioski itu untuk kalau plaza ditutup ada kioski. Tetap pelanggan bisa berinteraksi secara seperti dengan plaza gitu, tapi pakai digital. Nah, apa yang harus kita bangun gitu? Ini pertanyaan menarik ini karena saya sering ketemu dengan teman-teman di retail gitu. Yang pertama tentang kesiapan dari customer experience, competence and skill-nya. Nggak bisa lagi kita pura-pura bisa gitu. Pura-pura pinter customer experience, ternyata tadi disurvei oleh Uni Safitri, ternyata yang tahu cuma dikit gitu loh. Itu nggak boleh gitu. Kalau kita pengen best customer experience, harus ada. Buktinya apa? Buktinya biasanya sertifikasi. Lah itu harus ada, harus kita gelar. Nah, dari sendiri, dari consumer sendiri, kita memulai nih untuk organik di depan, dari mulai frontliner sampai ke organik di depan, kita coba untuk sertifikasi agar mereka paham dulu tentang customer experience. Itu yang pertama dari sisi skill dan kompetensi. Dari sisi people yang tadi minimnya people, nah ini yang kita perlu perlu kita solusikan. Makanya ada hero. Kemudian di bawah hero ada Salesforce, ada technician. Salesforce mungkin bisa digantikan dengan digital channel yang kita punya 8 tuh, ada QR code, landing page, ada My IndiHome Customer, My IndiHome 4.x ya. Itu kita coba kenalkan ke customer agar tidak tergantung dengan people di Salesforce. Yang technician mau tidak mau harus hire, nggak bisa karena ini kita nggak kayak seluler tadi gitu. Kalau memang di situ kurang technician harus ditambah techniciannya. Asal gimana? Asal tadi efisien. Demand-nya ada, infrastrukturnya ada, baru ditambah technician. Jangan sampai nambah technician ternyata demand-nya sedikit, infrastruktur kita juga sedikit, jadinya malah bahaya. Itu harus kita solusikan secara area per area, tidak bisa secara massal. Itu arahnya Mbak Fasya di HCM kita, Bang Wandi itu betul-betul menekankan bagaimana move from traditional approach ke digital approach. Untuk apa? Untuk mengatasi yang tadi, resources yang kemudian semakin menipis. Nah, kalau kita mindset-nya masih seperti dulu, tradisional, harus guyup, harus banyak, dan sebagainya, bahaya. Ketika digital, semua yang di depan, hero. Ini hero itu milenial semua. Mindset-nya harus berubah. Nggak boleh kayak saya misalnya yang sudah 20 sekian tahun di Telkom ya. Ini kalau nggak banyak orang, nggak rame gitu. Nggak bisa begitu. Ini kita harus digitalisasi. Gimana caranya? QR code, kerjasama dengan digital agency dan sebagainya gitu. Seperti itu mainnya. Jadi harus bagaimana teman-teman di milenial itu mulai merubah mindset. Saya kemarin cerita dengan Prof. Renald. Prof. Renald kemarin kebetulan saya baru ketemu Prof. Renald. Dia cerita gini, sekarang ini modelnya sudah tidak bisa lagi dengan continuous improvement. Kalau continuous improvement itu proses yang ada dirubah dikit-dikit itu nggak akan menghasilkan sesuatu yang breakthrough. Grow yang tinggi itu tidak mungkin gitu. Harusnya dirubah menjadi dari continuous improvement menjadi exponential thinking. Nah, exponential thinking itu dimulai dari mindset kita. Nggak boleh kepengaruh dengan yang lama gitu. Makanya Kak Venus di Rapim kemarin di consumer cerita, IndiHome the game has changed, sudah berubah gitu game-nya ini. Nggak ada lagi yang cerita kayak Pak Saiful cabut pasang, baru 60 hari terus tentu nggak ada lagi ceritanya seperti itu. Kita fokus ke sales quality di acquiring, nggak bisa lagi, harus sales quality. Kemudian kita main di engagement dan di customer loyalty. Jadi halamannya udah berubah Mbak. Kak
Venus tuh nggak cerita tentang hari ini sales berapa, hari ini sales nggak. Kita ceritanya sales quality-nya berapa. Makanya ada PSB 500.000 itu kan susah itu. Orang mau pelangganan IndiHome harus pakai PSB 500 biar tidak cabut pasang. Salah satunya itu. Tapi kemudian ketika kita cek di klaster-klaster tertentu itu tidak fit, kita ubah gitu. Loh, ini loh kompetitor 0 rupiah dan sebagainya. Nanti kalau nggak kita lakukan proses perubahan juga tidak bisa kita penetrasi di situ. Itu secara klaster kita solusikan. Tapi intinya secara mindset itu harus benar dulu bahwa kita harus sales quality, kemudian kita harus mempertahankan customer selama-lamanya. Ini bagus ya, 2022 kemarin, ini perlu teman-teman tahu juga, churn to sales, jadi hasil salesnya di 2001, yang churn itu 20%, itu luar biasa, jauh dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita malu lah kalau cerita tahun-tahun sebelumnya, itu ceritanya kalau churn to sales itu di atas 40%. Sekarang churn to sales di 2021 itu udah 20%. Nah, 2002 ini kita mau tekan di 9%. Sehingga sales quality-nya benar-benar top lah istilahnya gitu. Orang-orang, teman-teman juga. Ini disolusikan dengan digital. Mbak Fasya, channel digital kita, churn-nya berapa persen? Di bawah 3%. Di bawah 3%. Berarti memang kalau digital approach itu hal yang quality-nya bagus banget gitu. Nah, ini kita rubah mindset-nya agar kita bisa exponential thinking. Itu sih teman-teman solusi-solusinya. Oke. Berarti move ke digital ini juga jadi salah satu indikator yang menekan juga nilai churn juga ya? Oh, semua. Sales quality-nya makin bagus, resources-nya juga makin efektif gitu. Akhirnya capex-nya juga yang tadi Pak Sebul cerita ya. Itu di situ ada cerita. Nggak mungkin dia bisa bangun ODP di situ kalau di situ kan sudah muncul ODP-nya. Kalau dulu orang bisa ngawur, udah ada ODP dibangun ODP lagi. Sekarang nggak bisa Pak Saiful. Ketika kita ngetek di situ ditolak, di situ udah ada ODP, ngapain kamu bangun gitu. Nah, itu aplikasi digital itu seperti itu, bisa seperti itu, bisa bagus gitu. Jadi secara menurut saya digitalisasi itu harus kita dorong agar semuanya jadi efektif dan fit dengan market. Benar-benar. Nah, di lokasi-lokasi tertentu, mohon maaf ya Pak Basnya, ada yang memang perlahan digitalisasinya. Ayo kita solusikan secara perlahan juga staging. Jangan kemudian memaksakan juga. Misalnya, mohon maaf, di Papua gitu. Di Papua orang mungkin lebih suka pendekatan salesnya itu melalui Salesforce atau Canvasser. Ya udah kita ajarin, mulai pakai My IndiHome, apa diajarin gitu. Tapi kita nggak bisa maksakan 100% harus digital, nggak bisa gitu juga gitu. Iya, baik Pak. Karena memang juga ini nanti akan perlahan-lahan ya Pak ya, maksudnya nggak akan juga akan full 100% digitalisasi atau iya Pak? Karena kan maksudnya salah satu pelayanan itu kan juga adalah aspek hospitality yang mungkin nggak bisa diganti dengan bot gitu, atau mungkin aplikasi gitu ya Pak ya? Nanti terintegrasi Mbak antara yang proses tailor-made yang harus ketemu dengan customer itu, dengan digitizing yang dibikin oleh Cak Ipul itu akan terintegrasi. Sekarang kami sedang mencoba bagaimana Salesforce itu sudah bisa menjual secara digital gitu. Tidak hanya pakai My IndiHome Partner saja, tapi dia juga bisa pakai QR code, pakai landing page, pakai apapun. Nah, kita combine-kan sekarang. Maksudnya apa? Agar juga tidak saling chaos di lapangan gitu. Paling tidak semuanya terintegrasi. Dan ini Mbak Fasa bagus lagi, teman-teman di backroom saya ada Nits ya, dia punya tagline-nya We Care. Artinya sudah satu visi dengan kami untuk memberikan yang terbaik kepada customer. Kemudian kita punya aplikasi, berbagai macam aplikasi yang digunakan oleh customer. Di tempatnya Cak Ipul punya integrated digital operation, kemarin baru di launching. Jadi kalau ada yang mampet-mampet tadi, kayak force close aplikasinya, paling tidak kami duluan yang tahu, timnya Cak Ipul udah tahu. Oh, ini ratingnya turun, komplainnya tinggi, udah tahu semua. Itu dan sudah disolusikan di sana juga ya Pak ya? Teman-teman FU di belakang kami itu supportnya juga luar biasa. Baik, kalau gitu. Terima kasih banyak Pak Iwan, dan semoga juga sudah menjawab ya tadi pertanyaannya dari Ibu Nurtini ya. Dan ini juga pastinya penting sekali nih Telkomers dan juga Sobat CX ya, bahwa kita harus bisa move dari traditional approach itu sekarang ke modern approach, di mana semuanya harus kita
memakai digital lah ya, kita juga harus tersentuh digital touch point ya. Baik, terima kasih banyak, ini menarik sekali diskusi kita hari ini. Tadi yang Fasya bilang ya, sebenarnya nggak cukup kayak 40 menit nih, kita harus ada 3 jam kali ya ngobrol. Karena semuanya expert di bidang masing-masing, jadi sebetulnya masih banyak juga pertanyaan dari rekan-rekan Telkomers, tapi ya sayangnya karena keterbatasan waktu, kita juga harus mengakhiri sesi diskusinya sampai sini gitu. Harusnya nih semua narsum kayaknya harus kita gali, harus kita kupas gitu ya. Tapi terima kasih banyak nih kepada ketiga panelis VP Corporate Communication, Bapak Pujo Pramono. Terima kasih banyak Pak sudah berbagi tentang growth story-nya Telkom. Tadi juga sedikit membahas tentang strategi build by borrow gitu ya. Terus juga terima kasih banyak Pak Saiful Hidayat, FVP DBT, sudah juga berbagi dengan kita ya bagaimana digitisasi dan juga bagaimana pentingnya gitu ya. Ini untuk kita bersama-sama kawal gitu ya untuk memberikan excellent customer experience, dan juga Pak Edi Kurniawan, Pak Iwan, VP Marketing Management sudah membahas juga tadi ya. Dan boleh nih kalau misalnya kita resume ya insight kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah sustainable growth itu kebutuhan semua perusahaan, dan juga transformasi ini adalah cara beradaptasi untuk tetap dapat bertumbuh secara berkesinambungan, dan juga Telkom harus bertransformasi dan juga sekaligus mengkomunikasikannya dengan tepat proses transformasinya. Dan juga produk-produk yang bagus itu nih nggak cukup untuk meyakinkan pelanggan tanpa customer experience yang benar-benar bagus. Jadi semua karyawan bisa berperan serta, salah satunya dengan menggunakan produk sendiri dan memberikan feedback namun pada channel yang tepat gitu ya. Dan juga terakhir nih tadi, bahwa memang resource itu, minim resource itu pastinya perlu disolusikan gitu ya. Dan juga salah satunya ada caranya dengan penetrasi sampai ke level ini ya, sampai ke perdalaman gitu ya. Ada hero, ada Salesforce, ada teknisi gitu. Yang juga tadi digitalisasi ini adalah sangat-sangat efektif gitu untuk menekan nilai churn ternyata di bawah, sampai di bawah 3% gitu. Ini luar biasa sekali ya. Pokoknya terima kasih banyak nih untuk ketiga panelis. Semoga dapat memenuhi rasa penasaran juga dari teman-teman semua. Dan juga terima kasih untuk rekan-rekan Telkomers yang udah mengikuti diskusi kita. Semoga melalui diskusi ini kita dapat meningkatkan pemahaman tentang CX dan bagaimana kita sebagai insan Telkom Group dapat berkontribusi untuk pengembangan excellent customer experience. Tapi sebelum berakhir nih sesinya, kita foto bersama dulu yuk, bersama ketiga panelis, dan juga kami mengundang yang kami hormati Bu Sri Safitri untuk bergabung bersama kami. Kita berfoto bersama dengan seluruh peserta ya. Oke, kalau gitu langsung saja kita gayanya satu aja ya. The world in your hand. Wah, ini terbaik nih ya. Silakan, boleh the world in your hand gayanya. Oke, silakan Bu. Oke, langsung saja. Kita akan foto bersama, teman-teman panitia siap ya. Nanti tolong kasih kode kalau udah. Oke, 3, 2, 1. Ditahan dulu Bapak Ibu, karena ini ternyata 500 orang loh yang ikutan. Luar biasa sekali CX Talks ini ya. Oke. Sudah ya teman-teman ya. Mungkin kita hitung dulu 3, 2, 1. Baik. Terima kasih banyak sekali lagi. Semoga semuanya sehat selalu. Pak Pujo, Cak Ipul, Pak Iwan, Bu Sri Safitri, semoga semuanya sehat selalu. Dan dengan demikian berakhir sudah diskusi CX Talks kali ini. Dan Fasya kembalikan ke MC Mbak Sasti. Silakan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ipul, Pak Edi.